Dengan melihat juga profitability dari Adaro, untuk return on assetnya dia 14%, return on equity-nya 21%, gross profit margin-nya di 43%, kemudian di operating profit margin-nya bisa mencapai 35%, dan net profit margin-nya masih ada di 25% saat situasi batubara harganya menurun. Namun Adaro masih punya profitability yang sangat bagus. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, Adaro Energi Indonesia di sepanjang tahun ini sudah memberikan keuntungan yang besar bagi para investornya, di mana terpantau dari pergerakan harga sahamnya sudah naik di kisaran 14% di sepanjang tahun berjalan, dan tentu ini juga ditambah dengan dividen yang diperoleh kemarin dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ketika Adaro membagikan dividen. Dari data yang ada, dividen tahun buku 2023 totalnya ada di kisaran Rp409 per lembar sahamnya. Dan tentu ini sebuah angka yang cukup menarik, karena kalau kita totalkan, ketika membeli Adaro di awal tahun kemarin di kisaran 2.490, kalau kita hitung ketika membeli di harga 2.490 dengan dividen per share-nya dia ada di 409, maka totalnya mendapatkan dividen sebesar 16,4%. Jadi 16,4% ditambah dengan capital gain-nya di 14%, totalnya sudah mencapai 30% dalam hitungan 6 bulan untuk Adaro ini. Ini memang bisa Anda lihat untuk dari seasonality, Adaro di sepanjang 2024 ini sangat menarik ya. 6 bulan ya, atau 5 ya, masuk bulan ke-6 ini Adaro tidak pernah minus. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, masuk di bulan Juni, Adaro tidak pernah minus. Padahal kalau kita lihat dari pergerakan harganya, bisa Anda lihat di setengah tahun ini sangat-sangat fluktuatif ya, naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi secara totalnya dalam hitungan bulan untuk seasonality-nya terpantau Adaro tidak pernah minus dalam 1 bulan. Selalu dia mencetak profit setiap bulan sampai dengan bulan April atau sampai dengan bulan Juni 2024 ini. Yang jadi pertanyaannya ke depan, apakah Adaro masih punya prospek yang cukup bagus? Mari kita lihat ya, kalau dari segi kinerjanya terpantau di sini di Q1 memang Adaro turun ya, dari dibanding dengan Q1 2023 kemarin mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat untuk disetahunkan, kalau kita lihat dari EPS-nya, dia hanya di 743, turun sedikit dibanding dengan tahun sebelumnya yang di angka 792. Nah, menarik ya, jika memang Adaro masih membagikan dividen yang sama dengan tahun kemarin untuk tahun buku 2023, untuk dividen payout ratio-nya di kisaran 50-an%, maka potensi dividen juga yang akan didapatkan dari angka yang disetahunkan ini masih di kisaran 15-an% per tahunnya. Memang dari perkiraan yang ada untuk EPS-nya di tahun-tahun selanjutnya akan terus mengalami penurunan. Namun tentu jika kita melihat keadaan sekarang, di mana situasi begitu cepat untuk berubah, termasuk ketika penguatan dolar terhadap rupiah, ini juga akan mendongkrak laba dari Adaro yang kalau kita pantau, rincian pendapatan dari Adaro berdasarkan sumber bisnisnya jelas sekali di sini memang masih 90% lebih ya. Ini berapa? 96,9% itu ada di pertambangan dan perdagangan batu bara. Kemudian ada juga jasa penambangan dan ada juga logistik serta yang lainnya. Namun 96,9% ini ada di pertambangan dan perdagangan batu bara. Nah, kalau kita lihat berdasarkan negara, tujuan ekspor atau tujuan penjualan dari Adaro di sini untuk Cina itu 19,7%,
lebih, kemudian ya di Indonesia ada 18% lebih, Malaysia 15% lebih, kemudian di India ada 10% lebih, Jepang ada 10% lebih, kemudian kita lihat ada Korea Selatan ada 8,86%, kemudian Filipina ada 7%, dan Hong Kong ada di kisaran 3%. Selanjutnya untuk yang lainnya itu ada di 2,8%. Jadi tujuan ekspor batu bara dari Adaro ini cukup tersebar ya, cukup tersebar, ada di kisaran 10 sampai 15 negara untuk tujuan ekspor dari Adaro ini. Maka sekalipun untuk perkiraan memang baik pendapatan maupun secara laba bersihnya akan terus menurun beberapa tahun terakhir ini, dengan tujuan ekspor yang cukup banyak negaranya dan ditambah lagi dengan penguatan dolar terhadap rupiah, ya tentu ini akan berdampak positif bagi Adaro ke depannya, karena memang juga tentu untuk batu bara ini jadi andalan untuk Indonesia mendapatkan penghasilan yang lebih agar supaya bisa mendongkrak penguatan rupiah ketika banyak batu bara di Indonesia itu bisa diekspor keluar. Memang untuk Adaro ini paling bagus ketika Anda mau berinvestasi, tujuan utamanya adalah mendapatkan dividen, karena bisa Anda lihat di sini perolehan dividennya ini terus meningkat di 3 tahun terakhir ini, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena sekalipun di tahun 2023 untuk tahun bukunya secara dividen per share-nya hanya di 409 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 492, namun kalau kita lihat dari hasil dividen untuk full year-nya, justru di tahun buku 2023 dia hanya 12,78%, sedangkan di tahun buku 2023 dia bisa mencapai 17,20%. Kalau untuk dari segi valuasinya, ya memang Adaro itu terkenal dengan valuasi yang sangat murah, tapi tentu kenapa pergerakan harga sahamnya tidak meningkat secara signifikan, karena ya bisa dipastikan sebagian besar pemegang saham ini untuk Adaro ini adalah mereka yang berinvestasi untuk jangka panjang dengan memburu dividen yang di per tahunnya saja bisa di atas 10%. Ya tentu ini menjadi satu keuntungan tersendiri bagi big money, karena untuk Adaro kita lihat di sini ya, dari balance sheet-nya Anda bisa lihat dari cash-nya saja dia masih ada 50 triliun. Jadi tentu ini menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi para big money untuk tetap enjoy berinvestasi jangka panjang di Adaro tanpa harus mengatur strategi menjadi seperti bandar, tetapi mereka cukup menanamkan modal mereka di Adaro ini sehingga mereka bisa cuan melalui dividen yang ada. Apalagi kalau mereka sudah masuk dari kisaran tahun 2020-an kemarin ya, masih Adaro di harga 800-an, 700-an ini mereka masuk, ya tentu sekarang ini mereka untuk kemarin saja dividen per share-nya ada di 409, kalau mereka beli di 800-an ini, maka dari dividen saja mereka sudah cuan 50%. Ya tanpa ribet. Inilah keuntungan ketika kita membeli suatu saham yang rutin membagikan dividen, dengan dividen per share-nya bisa mencapai 50% lebih, kemudian untuk profitnya terus masuk. Karena untuk Adaro ya, lihat saja dari EPS-nya di sini, dia tidak menurun, sekalipun turun tetapi tidak terlalu jauh dibandingkan dengan beberapa saham batubara yang lainnya yang turunnya sangat-sangat drastis. Untuk Adaro cukup aman penurunannya. Dengan melihat juga profitability dari Adaro, untuk return on assetnya dia 14%, return on equity-nya 21%, gross profit margin-nya di 43%, kemudian di operating profit margin-nya bisa mencapai 35%, dan net profit margin-nya masih ada di 25% saat situasi batubara harganya menurun. Namun Adaro masih punya profitability yang sangat bagus. Tentu ini merupakan keamanan tersendiri bagi mereka, apalagi yang sudah masuk di harga bawah. Jadi ketika pun terjadi fluktuasi harga saham seperti contoh dalam 1 tahun ini, mereka enjoy aja selama Adaro tidak turun di bawah 2000. Ya mereka enjoy aja menerima dividen yang tadi sudah saya hitungkan
kalau mereka beli di kisaran 800 ini, maka dalam 2 tahun terakhir ketika Adaro membagikan dividen ada di 492 untuk tahun buku 2022 dan 409 untuk tahun buku 2023. Untuk 2 tahun aja dari dividen mereka sudah beggar. Ya, dari dividen saja mereka sudah beggar untuk 2 tahun. Tidak dihitung untuk tahun buku 2021 dan tahun buku 2020. Ya, itu yang menjadi keuntungan ketika Anda fokus juga mencari dividen. Tapi kalau memang Anda mengejar capital gain, justru di harga sekarang ini masih berpotensi untuk dia koreksi cukup dalam. Takutnya Anda tidak kuat ya ketika dia koreksi. Bisa Anda lihat di sini di bulan yang sama ini ya, kemudian dia koreksi cukup dalam kemarin. Entahkah ini akan terjadi atau tidak ya, kita tidak tahu, tetapi masih ada kemungkinan karena dia sudah membagikan dividen dan sudah dibayarkan pada kemarin ya, hari Jumat kemarin dividen Adaro sudah diterima, dan tentu ya mereka sudah menikmati itu. Nah, apakah dia akan koreksi lagi sejauh ini bisa sampai di 2100 atau 2040 ini ya, tentu kita lihat saja ke depan. Namun memang untuk di tengah situasi sekarang ini yang justru arahnya lebih menguntungkan ke arah emiten-emiten batu bara, termasuk Adaro ini ya, kemungkinan kalaupun dia koreksi, dia tidak akan koreksi terlalu dalam. Namun untuk dia naik ya, kita tidak tahu ya seperti apa. Intinya Anda susun saja strateginya. Coba kita lihat dari analisa yang ada, kita akan coba lihat prediksi harga untuk Adaro ya. Ini 31 analis memberikan rekomendasi, 16-nya rekomendasi untuk beli, 13 tahan, dan 2 merekomendasikan untuk jual. Ya tentu rekomendasi ini karena target harga yang bisa dicapai untuk terendahnya dia bisa sampai di 2028 dan target harga rata-ratanya bisa mencapai 3.000. Ini sudah dekat dengan harga sekarang ini di 2.840 dan target tertingginya di 4.370. Jadi ya tinggal Anda pertimbangkan. Untuk Anda pemburu capital gain di situasi sekarang ini, di harga sekarang ini memang masih agak kecil kemungkinan untuk meraih hasil yang maksimal. Anda yang memang niatan untuk mendapatkan dividen ya bisa juga sih Anda wait and see dulu sampai 2-3 bulan ke depan, karena kan tentu di entahkah Desember atau di awal Januari lagi Adaro akan membagikan dividen tahun buku 2024-nya yang tadi kita sudah lihat jika disetahunkan ya sekalipun turun tapi tidak jauh. Jadi ya di kisaran kalau ditotalkan ya perkiraan jikapun dividen payout ratio-nya sama masih ada di kisaran 15%. Oke, jadi itu dulu mungkin yang bisa dibagikan untuk Anda. Adaro adalah perusahaan yang sehat, Adaro adalah perusahaan yang bagus, tinggal Anda atur strategi untuk kapan Anda masuk, dan semua kembali kepada keputusan Anda sendiri, bukan rekomendasi untuk jual, beli, atau saham ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.